Pemirsa, 1 Juli 2023 institusi kepolisian Republik Indonesia genap berusia 77 tahun. Sejumlah langkah ditempuh Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta jajarannya untuk memulihkan citra Polri di mata publik. Sejumlah hal masih menjadi sorotan publik seperti keadilan yang baru hadir ketika suatu peristiwa viral. Kemudian ada juga kasus peredaran narkoba yang melibatkan polisi serta kasus suap yang melibatkan antar anggota Polri. Lalu apa saja yang harus dibenahi dan juga apakah Polri presisi sudah tercapai? Kami akan bahas bersama peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ICE) atau ISES, Pak Bambang Rukminto. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik tadi kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di GBK. Pak Bambang, ibarat sapu lidi nih kepolisian. Harus lurus dan tidak boleh bengkok. Kalau Anda menanggapi statement Pak Jokowi seperti apa, Pak Bambang? Pak Bambang mendengar suara dari studio. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Presiden ya. Hanya saja ada tambahan sebenarnya bagi saya bahwa tidak hanya sekedar sapu politik, bukan hanya sekedar sapu yang lurus, sapu politik yang tetapi sapu yang bersih ya. Karena kalau sapu lurus saja tapi tidak bersih, akhirnya sapu ini juga akan mengotori lantai yang sudah kotor, tidak bisa menjadi Baik Pak Bambang, nampaknya ada gangguan komunikasi, kami harus perbaiki. Usai jeda kami akan kembalikan Pak Bambang tetap bersama kami pemirsa di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa. Hari ini 1 Juli 2023 institusi Polri berusia 77 tahun. Sejumlah langkah ditempuh Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta jajarannya untuk memulihkan citra Polri di mata publik. Sejumlah hal masih menjadi sorotan publik seperti keadilan yang baru hadir ketika peristiwa viral, kemudian kasus kendaraan narkoba yang melibatkan polisi serta kasus suap yang melibatkan antar anggota Polri. Apa saja yang harus dibenahi, kemudian apakah Polri presisi sudah tercapai? Kami akan bahas bersama peneliti dari ISES, Institute for Security and Strategic Studies, Pak Bambang Rukminto. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Bambang, tersambung kembali. Siap, Mas Heranov. Baik, perlu kami tegaskan, pemirsa di rumah dan juga Pak Bambang, sedianya kami juga mengundang pihak dari kepolisian, tapi hingga kini, detik ini masih belum bisa bergabung. Pak Bambang, tadi juga sempat saya dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Bayangkara sejati tidak boleh berhenti mengabdi. Apakah sebenarnya ini pesan yang tersirat kepada Polri? Ya, mindset kawan-kawan kepolisian ini harus kembali ke kitohnya gitu. Sama seperti di semboyan Polri, Rastra Sewa Kotama. Bahwa Bayangkara itu adalah abdi nusa dan bangsa, abdi utama nusa dan bangsa. Artinya seorang anggota kepolisian ini benar-benar menjadi pelayan dari negara. Yang sama seperti apa itu sesuai dengan tupoksinya bahwa seorang anggota polisi itu diamanai untuk mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Itu adalah pekerjaan utamanya, bukan hanya sekedar menjadi pegawai kepolisian seperti itu. Makanya selama ini saya melihat banyak yang mengartikan bahwa menjadi seorang polisi itu menjadi pegawai kepolisian. Mereka datang pagi, pulang hanya menjalankan tugas-tugas
ritual, tapi tidak benar-benar melayani masyarakat. Makanya kasus-kasus yang selama ini terjadi, salah satunya juga disebabkan itu. Bagaimana masyarakat masih merasa kurang dilayani. Makanya kemudian mereka lebih memilih untuk memviralkan lebih dulu daripada melaporkan kepada polisi terkait dengan kasus-kasus yang menimpanya. Seperti itu, Mas Heranov. Artinya memang terjadi ya Pak ya, sampai dengan detik ini viral dulu, baru ditelusuri, tanpa viral, mandek gitu kasusnya di kepolisian. Iya, salah satunya karena mindsetnya masih menjadi pegawai kepolisian itu tadi. Ini kan harus ada revolusi mental di tubuh kepolisian, bukan hanya sekedar reformasi. Karena kalimat reformasi ini sepertinya sudah menjadi klise. Karena reformasi kepolisian sudah digaungkan sejak awal reformasi 1998, ketika terus kemudian dilanjutkan 1999 ketika dipisahkan antara TNI dan Polri gitu. Tetapi semangat itu kemudian memudar, bahkan malah salah kaprah. TNI yang semakin profesional, sementara Polri malah menjadi militeristik. Gitu. Ini yang harus menjadi evaluasi secara menyeluruh oleh Polri, bukan hanya oleh Polri, tetapi oleh negara. Karena konsep-konsep yang sekarang dilakukan itu adalah konsep 20 tahun yang lalu. Undang-Undang 2 tahun 2002 sepertinya sudah tidak layak lagi untuk mengantisipasi masa depan yang semakin cepat dengan kehadiran teknologi informasi dan perkembangan sosial yang ada. Makanya memang harus negara yang harus melakukan evaluasi terkait dengan Polri ini. Karena kalau hanya sekedar mengedepankan Polri dari internal, perubahan itu dari internal, sepertinya sangat susah. Kasus-kasus yang selama ini terjadi selama 1 tahun itu menunjukkan bahwa reformasi di tubuh kepolisian itu tidak berjalan. Kasus yang menimpa Polri terkait dengan perwira-perwira tingginya itu sangat-sangat signifikan sekali dalam menggerus kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Padahal perwira-perwira tinggi ini adalah kader-kader terbaik dari Polri. Yang merupakan produk dari proses bertahun-tahun di tubuh Polri. Makanya kalau kemudian mereka melakukan kesalahan, ini ada apa dengan sistem dan proses di tubuh Polri sehingga memunculkan kader-kader yang kemudian malah mengecewakan dan malah merusak marwah dan kewibawaan Polri sendiri, seperti itu. Pak Bambang, tadi kan juga dikatakan oleh Pak Jokowi ada pemandangan yang berbeda ketika puncak perayaan Bayangkara yang terjadi pada hari ini di GBK. Tidak ada mobil yang menjemput Pak Jokowi masuk ke dalam GBK dalam pemeriksaan. Artinya apakah ini sebagai bentuk Polri memperbaiki citranya yang dinilai sebagai bergaya hidup mewah? Pak Bambang, respon Anda? Salah satunya mungkin demikian ya. Tetapi kan gaya hidup mewah ini kan bukan hanya sekedar seremonial, tetapi harus diterapkan dalam hari per hari dan harus menyentuh substansi. Kalau hanya seremonial saja saat ini mungkin tidak bergaya hidup mewah, tetapi di lain hari mereka akan berperilaku seperti itu kembali. Yang menjadi pokok dalam menekan gaya hidup mewah itu sebenarnya di LHKPN. Laporan harta kekayaan pejabat negara. Selama ini banyak petinggi Polri yang tidak melaporkan, tidak disiplin membuat LHKPN. Ini yang sangat mengecewakan dan kontraproduktif dengan himbauan terkait gaya hidup mewah. Seperti itu, Mas. Kalau kita ingat kembali Pak Bambang ketika uji kompetensi dan juga kelayakan di DPR, Pak Listio itu tegas mengatakan akan membawa visi Polri presisi. Apakah sudah tercapai Polri presisi hingga kini? Saya rasa masih sangat jauh ya. Memang dalam fit proper test seorang calon Kapolri tentu akan menjabarkan ide-ide dan konsep-konsep yang ideal. Tetapi masyarakat tentunya tidak hanya sekedar butuh konsep-konsep, tetapi implementasi di lapangan. Dalam setahun ini implementasi itu nyaris
tidak ditemukan oleh masyarakat gitu. Seringkali Pak Kapolri menyampaikan statement yang sangat bombastis dan sangat heroik, misalnya dengan akan memotong kepala ikan yang busuk, karena ikan itu busuk dari kepalanya, betul. Tapi fakta-faktanya kan masih banyak kepala-kepala di tubuh kepolisian yang masih dilindungi gitu. Saya melihatnya demikian. Kasus-kasus terkait dengan Ferdi Sambo, Teddy Minahasa, ini memang tetap diproses, tetapi substansinya belum menyentuh substansinya. Isu-isu terkait kasus Ferdi Sambo misalnya, konsorsium judi online, mafia tambang dan sebagainya masih menjadi PR sampai sekarang dan belum dituntaskan seperti itu. Artinya PR tadi membuat Polri itu belum presisi atau belum terwujud Polri presisi itu ya Pak? Kapan prediksi Anda? Jauh. Masih sangat jauh. Kapan? Ya harapannya secepatnya ya. Tapi kalau melihat dinamika sekarang, apalagi tuntutan pemilu dalam waktu dekat, sepertinya Polri harus benar-benar bekerja keras untuk mengejar bukti dari jargon yang sudah disampaikan di awal kepemimpinan Pak Listio. Dan Pak Listio butuh semacam ketegasan ya, dan ketegasan dari Pak Listio dalam melakukan pembenahan di internal. Tanpa ada ketegasan Pak Listio, lagi-lagi sanksi-sanksi atau peraturan itu hanya sekedar sebagai macan kertas saja gitu, hanya tegas di kertas, tetapi implementasinya masih jauh seperti itu. Baik, kita harapkan memang Polri presisi akan segera terwujud ya Pak Bambang, tidak hanya lip service semata, tidak hanya visi misi yang dibawakan di parlemen ketika uji fit and proper test, ketika akan maju menjadi calon Kapolri, begitu ya Pak Bambang, sepakat ya Pak Bambang? Kita harapkan dengan Bayangkara 77 Polri semakin bangkit. Dan juga seperti Pak Jokowi katakan tadi, tidak akan berhenti mengabdi, begitu ya Pak. Terima kasih Pak Bambang. Sewa utama, Polri adalah abdi utama nusa dan bangsa. Abdi utama nusa dan bangsa. Dikembangkan pada kawan-kawan Polri. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES bersama kami di Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum.